Halo, kembali lagi di Circle Cyclodes episode ke-8 bersama Bebe. Wuhui, mantul. Tos, pem. Ini pengambilan yang kedua lo ya. Yang tadi pertama, kubrak. Sekarang yang kedua. Bebe, apa kabar hari ini? Lumayan baik. Lumayan baik ya. Berubah jawabannya. Nggak apa-apa. Nanti mungkin aku tanyain lagi 30 menit lagi mungkin akan beda lagi. Bebe, ku kenal sejak di Berhati, tapi aku belum pernah punya kesempatan untuk ngobrol bersama Bebe itu beneran panjang, lebar, kali tinggi. Belum. Nah ini mungkin barangkali ini saat yang baik untuk mengenali Bebe dengan cara yang beneran duduk, nggak dalam sebuah studio atau Betul. backstage atau potensi-potensi harus kerja gitu. Nah ini relax. Nah, siapa Bebe? Boleh dikenalkan ke teman-teman? Halo, apa nih? Viewernya namanya apa? Terserah Halo, gitu. aku Bebe Tia. Apa ya ngomongnya? I'm an artist, anjay, based in Jakarta. Aku belum pernah dan tidak pernah ya pekerjaan tetap, tapi sekarang fokusnya ya pengen nyoba banyak hal, kembali mencari hal-hal yang aku suka. Dan itu sih fokusku sekarang. Baik. Gitu. Bebe sekolah dulu SMA di mana? Nah, ini yang agak unik ya. Aku tuh antara iya dan enggak SMA. Maksudnya? Aku nih, jadi sekolahku tuh international school aja. Nah, pada zamannya karena sekarang agak susah untuk sekolah dipanggil international school, jadi harusnya dipanggil intercultural school. Tapi pada masanya, jadi programnya itu O and A levels. O and A level. Iya, O dan A level. Jadi kalau nggak salah ya, lupa dikit. Aku tuh cuma ngikutin sampai O levels. Jadi O levels itu dia hanya sampai kayak kelas 1 SMA. Gitu. Tapi ada juga A levels yang itu sampai kelas 12, which is kelas 3 SMA. Oke. Nah, jadi aku cuma selesai O levels. Jadi program ini tuh memang dibuat untuk nanti akhirnya kita kayak ada habis O levels kita ada pedoman 10 bulan, habis itu kita ke luar negeri langsung kuliah. Paham. Gitu. Tapi aku tidak ke luar negeri. Aku hanya di sini gitu. Gitu sih. Kuliah di? Kuliahnya tapi di Jakarta di LSPR. Maksudnya LSPR keren loh. LSPR. Iya, maksudnya sekarang menjadi yang salah satu ruang kuliah untuk performing arts juga ya. Betul. Sangat dinamis gitu. Betul. Nah, oke. SMA di situ yang ONA apa itu susah sekali tuh pahamnya. Terus akhirnya LSPR. Nah, di LSPR itu berarti bidang studi atau fakultas apa yang kamu ambil? Jadi sebenarnya kalau sekarang kan dia udah ada bisnis apalah, ada beberapa fakultas. Tapi pada zamanku LSPR itu sebenarnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi fakultasnya tuh kayak fakultas komunikasi tapi kayak ada beberapa cabangnya. Gitu. Oke. Nah, terus ketertarikan Bebe mulai berkesenian itu seingatmu di tahun berapa dan ngapain apa? Jujur aku tuh awalnya nggak ada interest, bahkan nggak tahu. Maksudnya nggak banyak tahu tentang seni pertunjukan, mau itu teater, mau itu tari atau show apapun, any kind of show, magic shows apapun aku nggak banyak tahu. Cuman memang dari dulu aku tuh susah untuk nge-pinpoint apa yang aku suka. Gitu. Tapi hal yang aku suka banget dari dulu adalah nyanyi. Jadi saat aku, gue suka nyanyi nih gitu. Itu kayak, oh yaudah jadi penyanyi kali ya. Kuliahnya ngambil vokal kali ya. Gitu. Cuman
Mungkin ini bukan tentang seni pertunjukan, tapi momen pertama kali aku kayak, wow, keren juga ya nih orang. Mhm. Aku nggak ngikutin dia. Maksudnya dia masih aktif sebagai apa ya, artis mungkin. Saat ini. Cuman aku nggak terlalu ngikutin dia. Cuman aku inget banget nonton Indonesian Idol. Oke. Terus ada pesertanya namanya Dirly. Oh, wah lama sekali. Lama banget kan. Oh. Itu kayaknya aku juga umur berapa? Kayaknya masih SD mungkin. Aha. Terus aku inget banget nonton dia di TV terus kayak, wih ini orang keren banget. Suaranya biasa aja. Maksudnya suaranya bagus tapi bukan. Maksudnya he's a performer gitu Iya, loh. iya, He's a iya. performer. Di situ aku kayak, wih keren ya gitu. Tapi pada saat nonton Dirly tuh belum ada kepikiran mau jadi penyanyi atau mau jadi seni pertunjukan. Kalau dulu tuh maunya jadi dokter. Yeah. Oh, mimpimu waktu kecil? Enggak mimpi sih. Emang disuruh jadi dokter Oh, aja. apa karena keluarga ada yang jadi Ada dokter? yang jadi. Oke, ya udah. Jadi Dirly lah. Itu Oke. trigger utamanya. Oke. Dirly adalah inspirasi lah ya, mari kita bilang. Boleh nggak? Iya. Oke. Ketika Dirly menjadi inspirasi dan ketika kamu menjalani, kamu masuk ke ruang-ruang banyak banget ya. Aku lihat kamu juga nari. Ya. Jadi kamu melakoni pertumbuhan kesenianmu tuh nggak hanya sekedar kalau kamu tadi nyanyi terus kamu melihat Dirly itu aku pikir ya udah oke. Di poin itu kamu udah nyanyi aja, ternyata enggak kan. Kamu juga Betul. melakukan tari itu sendiri, mungkin musikal, aku nggak tahu pernah terjadi apa enggak. Nah, kenapa kamu merasa saat itu gerubiak sana, gerubiak sini, semuanya pengen dirasain di ruang pertumbuhan kesenian? Long story short, karena interestku nyanyi, aku pengennya kuliah vokal, kuliah musik, nggak boleh sama keluarga, nggak boleh. Tapi sebenarnya nggak bolehnya tuh bukan karena, maksudnya bukan kita berantem besar atau gimana, enggak. Tapi lebih kayaknya karena khawatir. Mereka mikirnya, kalau kamu belajar vokal, kamu hanya belajar satu hal. Apakah itu bisa menjadi pedoman yang kuat untuk hidup lah, gitu kata mereka. Kalau emang amit-amit harus performing misalnya, mereka mikirnya oke kalau gitu cari yang lain yang kamu bisa belajar banyak hal. Teater, IKJ, SBM. Saya tidak lulus SMA. Jadi dari situlah mencari celah. Oke, gimana ya untuk masih ada belajar vokal tapi kesannya nggak vokal. Akhirnya panjang-panjang masuk LSPR. Nah tapi di LSPR itulah justru aku pertama kali nari. Oh malah pertama kali nari di situ. Aku pertama kali mungkin 18, 19. Pertama kali nari, pertama kali aku tahu teater, pertama kali tahu musikal. Iya. Jadi dari situlah akhirnya kecemplung. Terus ini nggak tahu apakah ini sebuah hal yang aneh atau enggak, tapi pada momen itu yang di pikiranku anjir gue udah tua, udah 18, 19. Tapi baru menemukan apa yang kayak oh ternyata aku bisa ini. Jadi tuh nggak pada saat itu menjalaninya tuh nggak pernah berpikir oh gue menjadi penari, oh gue menjadi aktor, oh gue mau jadi performance artist, whatever you wanna call it. Bener-bener fokusnya adalah gue mau jadi penyanyi. Tapi karena kuliahnya performance art, ya udah deh nyoba, bisa, ya udah deh nyoba. Tapi tuh nggak pernah terbenak kayak mau diseriusin. Fokusnya masih kayak di penyanyi. Sampai akhirnya pas udah mau lulus kuliah, itu kebalik. Aku malah jadi kayak nggak suka nyanyi,
pengennya perform, tapi banyak limitasinya juga perform. Mencoba mendirect, tapi ya gitu. Oke. Susah juga. Itu nanti ada terjemahannya tuh. Iya. Blalalala gitu. Ya long story short, sampai akhirnya out of nowhere, yang aku juga bukan orang fashion, kecemplung pertama kali di fashion, itu juga di kuliah. Oh. Nah, ini nyambung sekarang. Di ruang perkuliahan, pertemanan perkuliahan, akhirnya kamu ketemu teman-temanmu yang aku yakin itu cukup hangat sampai akhirnya kamu merasa kecemplung sana kecemplung sini itu accidental, tapi akhirnya membawamu sampai ke titik yang hari ini gitu. Betul. Nah, kamu merasakannya, kalau kamu mengingat masa itu, kamu merasa itu menyenangkan atau B aja sih kok gitu? Mungkin kalau aku mikir sekilas pada saat itunya doang, itu menyenangkan. Oh, Karena kayak, setiap hari tuh latihan, setiap oke. hari tuh ngapain, ada program ini, ada program itu, ikut perform sana, perform sini. Ya. Tapi looking back, sotoy aja sih. Anak muda sotoy aja sih. Jadi mungkin banyak hal yang secara skill mungkin ya. Secara skill tuh kayak lumayan ditempa, tapi secara human-nya tuh agak kurang. Yang kamu anggap kurang tuh apa? Human-nya kurang tuh boleh dijelasin lebih Misalnya, rasanya tuh karena kita berkembangnya pesat, rasanya tuh kita kayak udah hebat banget. Oh, paham. Jadinya kayak udah kayak menguasai iya, semuanya, pikirnya menguasai semua. Oke. Sebenarnya pada saat itu nggak ada pikiran kayak gue paling keren, tapi tanpa kita sadari cara kita ngomong ke orangnya, cara kita mendengar orang, kayak social skills-nya tuh yang menurutku kurang ya. Dan baru sadarnya tuh sekarang. Satu udah lebih tua, kayak oh shit, gue baik tapi gue nggak humble. Gitu. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Gitu sih. Wilayah pertumbuhan itu kadang-kadang memang membingungkan ya. Membingungkannya tuh serunya kalau ketika kita sudah setelah tarik panjang gitu. Betul. Kita baru melihat kayak kita zaman aku dulu awal-awal bermain internet gitu loh. Apa nulis di Facebook itu setelah dilihat 10 tahun lagi, oh my god, aku ngapain nulis kayak gini gitu. Nah, itu aku pikir di pertumbuhan kesenian kadang-kadang kita gitu ya, kayak betul. Gue keren banget nih kayak gini. Nah, tapi maksudku jangan salah sangka ya. Itu kayaknya nggak apa-apa loh. Betul. Cara pandangnya baru segitu saat itu, nanti kan bertumbuh barangkali ya. Betul. Dan mari kita wajarkan itu sebagai bagian dari petualangan dan perjalanan hidup setiap orang dari kita. Nah, oke. Nah, di masa sekarang aku langsung lompat nih. Wow. Habis dari masa sekolah aku udah cukup lah ngomongin sekolahnya BB dan inspirasinya BB udah ketemu semua. Sekarang masa sekarang dilompatin. BB itu senangnya kalau sekarang ini menyebutmu adalah seorang apa? Aku aja bingung. Aku pun sebenarnya sampai sekarang tuh masih bingung. Kenapa masih bingung? Karena akunya masih berkutat dengan diriku. Karena aku bukan orang yang terlalu disiplin. Aku bukan orang yang terlalu disiplin. Jadi untuk aku mengambil atau memakai nama misalnya, he's an actor, atau kayak he's a dancer. I don't feel like I'm a dancer. I don't feel like I'm an actor gitu. Tapi interestku banyak, dan karena jalanku nggak pernah lurus juga, nyoba ini nyoba itu. Mungkin terdekatnya adalah Amin ya, itu jadi paling jadi kemana-mana. Apa ya, interdisciplinary artist lah. Jadi apapun yang aku buat itu penggabungan dari segalanya apa yang aku lakukan gitu. Nice. Oke juga. Itu maksudku di masa sekarang juga sah-sah saja. Betul. Kayaknya apa malah justru barangkali lo ya jawaban dari situasi masa sekarang. Karena ketika kamu hanya merujuk satu saja. Ini lucunya, ini ada obrolanku bersama. Kamu kenal Mas Aki kan? Aki ilustrator yang sering bantuin aku bikin untuk Siklots. Nah, itu dia bilang,
aku tuh kepengen kayak Mas Siko. Nah, ini aku balikin flippingnya, aku balikin kamu ya nanti ya. Aku tuh kepengen kayak Mas Siko, satu tapi jadi. Daripada aku banyak tapi nggak ada yang jadi dan aku bingung sendiri. Nah, apakah itu situasi yang sempat terjadi di kamu gitu, dan akhirnya menurutku ya banyak disiplin tuh dikelompokkan aja, dikasih nama, udah jadinya begitu. Dan menurutku nggak apa-apa juga. Situasi zamannya sedang begini, dan menurutku tuntutannya juga memang kamu harus cakap di banyak hal, mampu membaca situasi di banyak sisi gitu. Nah, oke, ketemu ya, namanya itu tadi ya. Nanti interdisciplinary artist. yes, mantep. Cucok meong. Oke. Ya udah, mari kita anggap itu menjadi sebuah jawaban atas generasi yang baru. Nah, pertanyaannya, apakah BB dengan situasi yang seperti ini hari ini gitu, apa yang kamu nganggap interdisciplinary artist gitu, apakah itu sekarang ini lagi banyak banget? Apakah banyak persona-persona di kesenian muda Indonesia itu mengalami situasi yang sama kayak kamu? Yang tidak mau disebut, aku cuman ini, enggak, aku juga ada ini sih, aku ada itu gitu. Atau akhirnya mereka merujuk ke satu penamaan yang sama kayak BB sekarang. Iya dan enggak. Karena zaman sekarang kayaknya orang storyteller. Sorry. Maksudnya mereka tuh yang sering aku lihat tuh selalu pinginnya ditulis as a storyteller. Good for you. Mungkin it depends orang ke orang sih Kak. Sebentar, aku kok apa di dalam mendengarkanmu ngomongin storyteller, aku kok kayak agak lost di tengah-tengah. Maksudnya apa itu storyteller? Jujur aku juga tidak bisa mendefinisikan itu karena aku kurang, maksudnya aku mungkin bukan orang yang tepat untuk mendeskripsikan apa itu storyteller. Cuman kalau dari pengertianku ya, apapun yang mereka lakukan, mau itu misalnya di content creating atau dia dancer atau misalnya dia berteater, mungkin yang dikedepankan sama dia adalah tentang cerita, bercerita, delivering story. the story. Nice. Mau itu story dari naskahnya atau story tentang dia, maksudnya itu yang menjadi salah satu tool paling kuat mereka gitu. Akhirnya mereka menamainya dengan storyteller. Nice. Cuman memang storyteller tuh banyak, ada yang memang kayak tadi aku bilang berteater, sosmed dan yada. Oke. Cuman balik lagi ke pertanyaanmu, mungkin beda-beda per orang karena journey orang juga pasti berbeda. Tapi saya lihat otaknya jadi kemana-mana. Gak apa-apa, seru kan? Cuman aku lumayan nggak banyak banget, tapi ya iya ngelihat gitu. Teman-teman mau itu di fine art, mau itu di performing atau di mana, mereka bilang diri mereka interdisciplinary, multidisciplinary, dan ya payung-payung besar lainnya gitu. Oke. Bebas sih menurut aku. Nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa juga. Iya. Tapi menurut aku penting juga untuk mereka mendefinisikan artistry mereka tuh apa. Paham. Kamu boleh manggil diri kamu interdisciplinary, multidisciplinary, ataupun payung-payung besar lainnya, tapi harus bisa juga mendefinisikan, oke, kalau misalnya kamu multidisciplinary, what is your art practice? Oke, expertise gitu ya, kayak makanya kekuatan, apa ya, kekuatan apa namanya, fondasinya apa gitu ya, fondasi aja dulu ya. Art practice-nya apa? Oke. Ya. Sip. Mari kita hentikan di situ saja supaya keliaran pikiranmu tidak meledak-ledak. Aku tahu kamu akan tambah antara pengen ngomong dan deg-degan. Ntar gue salah dipotek malah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya. Bagaimana Siko berkenalan dengan BB. Di tengah-tengahnya muncul satu karakter, satu
sosok penting bernama Bo. Oh. Nah, piye ceritane kamu kok bisa menjadi Bo? Ini cerita yang sampai hari ini tuh aku nggak pernah bosen ceritain. Iya. Ya aku nggak banyak juga sih cerita ke orang, cuma maksudnya ke teman-teman terdekatku gitu. Aku ikut Memo Memoria itu bener-bener kerjaannya Tuhan lah, panggilnya gitu. Kerjaannya Tuhan, karena aku nggak kenal Sal Priadi, nggak kenal Mas Iko, nggak kenal siapapun di tim Berhati Memo Memoria, nggak kenal Mas Ismut, nggak kenal siapa-siapa. Iya. Suatu hari dapat DM dari Sal, boom gitu kan. Iya. Kebetulan memang 1 tahun sebelumnya itu aku baru tahu Sal, baru tahu lagu-lagunya dan baru denger album dia yang Berhati. Iya. Bentar, kamu digigitin nyamuk nggak sih di sini? Enggak lagi. Enggak ya. Kok aku doang kayaknya. Lanjut. Lanjut. Terus di awal tahun itu aku menulis surat, apa deh, bebas deh, gue mau ketemu atau bekerja bareng sama Sal, bebas. Oke. Mau jadi fashion stylistnya apa, bebas. Gitu, nulis surat aja sendiri. Udah pas dapet DM itu tuh kayak wah apa ini gitu. Terus dapat telepon, long story short, si Sal memperkenalkan Memo Memoria, Berhati, terus dia minta aku untuk casting. Kita teleponan, di telepon itu aku cuma kayak iya nah sok cool. Padahal ngefans gitu. So cool. Oh iya Mas, oh iya makasih ya Mas. Kalau mah hati wah gitu. Wah, senang sekali ya. Iya, di akhir telepon itu aku nanya, Mas boleh tahu nggak, tahu aku dari siapa gitu. Karena kayak tadi aku bilang, aku nggak kenal siapa-siapa di circle dia. Aku juga pada saat itu fokus full time fashion styling. Jadi aku udah nggak perform lama. Ini tuh kayak opportunity yang tiba-tiba aja muncul. Iya, kayak out of nowhere gitu. Betul. Ya. Bangun tidur kayak di DM Sal tuh kayak wah gitu ya, gitu. Benar-benar. Terus dia bilang iya dari penulisku Ismut. Aku kayak Ismut siapa? Saya nggak kenal. Long story short, ternyata aku di DM itu April, pada Februari awal tahunan lah, aku tuh aku nge-follow satu Instagram namanya Skat Studio. Aku follow, aku nggak tahu, maksudnya aku nggak terlalu banyak tahu Skat Studio pada saat itu. Aku cuma follow karena, it looks interesting. Ternyata kebetulan pas aku lagi follow itu, Mas Ismut itu ngelihat notifnya dan ngebuka profil aku dan ngelihat salah satu fotoku. Oke. Terus udah berjalan pada saat April, pas saat kamu dan mereka lagi berdiskusi dan mencari pemain siapa nih yang bisa jadi Bo. Si Mas Ismut ini keinget fotoku pada saat itu. Oke. Dan udah dari situ doang. Bener-bener dari kejadian aku nge-follow, dia melihat, and ya dia menjadi bola besar yang akhirnya aku casting, lolos, latihan, tampil, and here we are gitu. Ya, gimana sensasi menemukan karakter Bo di dalam BB?
Jujur pertama kali saat mulai latihan tuh deg-degan dan nggak tahu, aku nggak tahu harus ngapain. Bahkan sebulan pertama aku merasa kayak ini bercanda gak sih gitu, ini bercanda, ini beneran gak sih? Bukan beneran karena oh my god Sal Priadi, nggak kayak gitu. Tapi karena latihan kita tuh kan setiap hari berbeda ya teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya ini pedomannya, nggak ada. Ini 5, 6, 7, 8 apalinnya gitu ya. Nggak ada pedoman. Ada yang nyanyi balonku. Katanya pokoknya random banget. Sedangkan experience-ku pada saat itu tuh cuma kebanyakan di musikal, di teater, dan kebanyakan kampus gitu. Kampus atau komunitas lah. Jadi yang biasanya aku ada pedoman, ada naskah, ada lirik, blockingnya dari sini ke sini ya. Tiba-tiba ini free form, lepas. Terus pas aku nanya, Sal karakterku ini apa sih? Jawabannya apa? Jawaban paling pertama ini sampai hari ini aku masih ingat. Jawaban paling pertama hari pertama latihan. Apa tuh? Dia bilang, anggap aja kamu ini ketiadaan. Wow. 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 Ketiadaan. Wow. Itu antara dia ada jawabannya sama nggak ada. Ketiadaan kayak ketiadaan. Oke. Of course aku yang so cool kayak lancipin bibir aja. Tapi pada saat itu mindsetku adalah karena aku nggak ngerti. Dan maksudnya ini tuh opportunity yang kayak out of my head. Bener-bener what the fuck, kenapa ini bisa terjadi? Yaudah ikutin aja. Jadi berhati yang pertama itu benar-benar aku cuma ngikutin aja. Oke, hari ini kita mau begini, oke. No complaining, no nothing. Just do it. Pada saat itu. Ya, terus situasinya bagaimana? Karena itu yakin banget itu setiap karakter yang ada di dalamnya kan kamu kenalnya baru. Momentum dari day one sampai akhirnya manggung bareng gitu, kamu mengalami kenyamanan atau enggak? Ini seakan-akan aku kayak customer service officer ini. Karena aku bagian dari ya, otomatis aku nanyain apakah nyaman ataukah itu termasuk pola pelatihan atau workshop yang cukup asik atau tidak asik sama sekali, yang membingungkan, yang menjerembabkanmu ke dalam lembah kebingungan gitu misalnya, daripada itu tadi ketiadaan itu. Kalau secara fisik ya, secara physically kayak oh iya capek tapi ya udah. Karena ya udah itu latihan. Jadi kalau berkeringat, pegel-pegel ya udah gitu. Tapi secara mental itu dari awal sampai akhir sampai selesai itu nggak pernah nyaman. Secara mental itu nggak pernah nyaman. Tapi aku masih oke-nya karena saat latihan wah najis deh gitu. Najam. Tapi alhamdulillahnya, thank God, memorinya tuh produksi pertamaku yang dimana aku bisa ngerasa oh harusnya produksi ini bisa kayak gini ya. Bisa sampai segitu levelnya. Iya, bisa sampai seperti ini ya. Terus orang-orangnya tuh baik-baik, very accommodating. Jadinya kalau lagi latihan tuh bergumam, tapi saat kita ngomong perorangannya itu aku pertama kali ngerasa didengar, pertama kali ngerasa dilihat potensinya di luar berat badan, di luar teknik, di luar bias-bias lainnya, tapi hanya benar-benar kayak oke, we're creating this together. Kita lihat potensinya mau kemana. Kalau ada yang kurang kita tambah, kita coba explore. Jadi itu benar-benar nyaman secara perorangannya, secara produksinya. Yang paling nggak nyamannya itu cuma mental itu berat banget. Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin aku juga sendiri nggak ngeh, tapi aku pendam. Nah, sebenarnya karakter wise nggak ada hubungannya, tapi
dia kayak ngebuka semuanya Hmm, gitu. Jadi semuanya itu keluar iya. dengan sendirinya. Nah, aku tertarik dengan penyampaian yang ini, yang babak ini tadi Mhm. terakhir yang sangat bold ini. Apakah jangan-jangan berhatinya Sal itu ada unsur kesengajaannya mempreparasikan kamu ke ruang sampai ke ruang yang kamu anggap ini kayaknya nggak relate, tapi kamu digali-gali sampai harusnya menjadi bagian darimu gitu, dari perasaanmu gitu. Jangan-jangan kamu percaya nggak dalam konsep preparasi seorang aktor atau penari atau penyanyi untuk menemukan satu state tertentu gitu, dia melakukan fase yang super, kamu anggap ini on road, ini tiba-tiba kamu harus off road gitu. Kamu percaya itu atau enggak? Jujur saat awal sih sangat nggak percaya ya. Oh. Karena kayak tadi aku bilang, aku sebelum itu tipe performance-nya tuh yang harus ada pedomannya. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Presisi ya. Resultnya tuh jelas. Oh. Ada target. Ya. Sedangkan yang ini itu nggak ada target, tapi akunya yang dibengkek untuk kayak enggak, kita nggak ada limit. Wah! Oke. Kitanya yang ditarik gitu, ditarik untuk kayak ini circle-ku, enggak, circle kita tuh besar banget kok. Jadinya aku juga pertama kali di Memoria untuk ngeh, oh performance tuh limitnya nggak ada sebenarnya. Limitnya nggak ada dan semuanya sah-sah aja asal semuanya ditata dengan baik. Dan kita ngejagainnya bareng-bareng. Gitu. Jadi ya saat selesai Nah, 10 hari sehabis acaranya baru kayak anjir. ya? Ternyata Iya. ini yang ditargetkan gitu. Justru Iya. pas udah selesainya tuh baru yang kayak agak telat ya ngehnya gitu. Iya. Gitu sih. Aku juga sering mengalami itu loh, P. Dalam petualangan apa ya, kesenianku gitu. Aku di tengah-tengahnya tuh kayak dicapik-capik segila-gilanya gitu. Untuk apa ya? Kalau kita tadi ngomongin target, itu kayak menjadi menarik dari penyampaiannya BB dalam Bu. Bagaimana relasi atau apa respon teman-temanmu yang terdekat aja, yang sering nonton kamu tampil di bentuk karakter-karakter yang berbeda, tiba nonton BB yang Bu dengan hal yang baru semuanya dalam pikiranmu, perasaanmu, ketubuhanmu gitu. Respon yang paling kamu ingat sampai sekarang apa yang disampaikan oleh mereka? Pertama mereka kaget. Kaget. Bukan sedih, bukan marah, tapi kaget. Karena mungkin mereka taunya aku yang happy go lucky. Happy go lucky. Ayo kita makan. Es krim. Sikat. Basreng. Tapi mungkin disitulah temenku alhamdulillah banyak yang nonton saat berhati pertama. Dan mereka mungkin pertama kali ngeliat aku bisa ada di state, bukan tempat, tapi ada di mode seperti itu gitu. Ada mode seperti itu. Terus bahkan mereka tuh nggak ngerti kenapa mereka bisa nangis. Kenapa mereka bisa marah. Dan ada beberapa yang lari hanya meluk. Mas Danang. Aku nggak kenal Mas Danang, tahu doang, tapi maksudnya kita nggak kenal secara personal. Show-nya selesai, terus kita ketemu di luar, dia cuma lari. Ya 2 menit lah gitu. Iya. Terus aku kayak bingung kan ya. Kenapa gitu? Kenapa Mas? Dia cuma dia bahkan tidak bisa menjelaskan dan aku pun gak bisa menjelaskan. Benar. Gitu. Jadi responnya baik tapi juga membingungkan. Iya. Aku juga sampai hari ini masih terus berupaya mendeskripsikan situasi itu. Itu apa membuncahnya rasa apa ya? Aku pikir semua cast yang masuk di Berhati 1 itu sesuatu semua. Dan aku sangat bahagia dengan keberadaanku di dalamnya gitu. Apa ruang pembelajaran yang luar biasa. Aku ketemu
BB itu aku kayak ketemu figur yang kamu sudah jadi tanpa harus jadikan gitu. Ini enggak ini ya karena ini lagi podcast sama, tapi kamu sudah jadi. Kamu kan di situ narinya. Kita lagi di GBK, itu ada akuatik. Nah, videonya BB itu lagi Audisi castingku di sana. des gitu. Asoy Di toilet. Iya. Maksudnya no problem, maksudnya ada keberanian untuk tampil gitu. Ya. Oke gitu ya. Kalau sekarang nah ini jawaban yang perlu pakai perasaan. Mantep. Karena berarti 1, berarti 2 sudah dilewati. Betul. Nah, untuk seorang BB, Bo itu kalau kamu deskripsikan di dalam temuan berkesenianmu, Bo adalah mungkin kayak gampangnya untuk semua orang bisa mengerti. Aku ngomongnya mungkin Bo itu kayak suara kecil dalam hatimu. Jadi dia ada di semua orang. Semua orang pernah mendengarnya. Apakah didengerin atau enggak, beda-beda. Dia nggak baik, dia nggak jahat. Tapi dia bisa membantu menuntunmu. Gitu. Karena dia tuh dalam dirimu, dia yang tahu. Dia yang melihat semuanya tanpa bias gitu. Jadi dia apa ya, suara kecil dalam semua orang lah ya. Pertanyaan, jika suatu saat nanti ada sebuah produksi yang case-nya kebetulan kamu juga masuk, tapi preparasinya hampir sama kayak Bo, diterima atau tidak? Diterima. Kenapa? Karena nggak takut. Mantap. Nggak takut, sip. Itu aja jawabannya. Takut. Aku senang tadi BB sempat menyampaikan tentang aku baru kali ini dalam sebuah produksi, terus tidak dibicarakan tentang apa ukuran teknikalnya atau ukuran tubuhnya gitu. Nah, BB secara pribadi, kalau aku tanya, kalau kamu dianggapnya menjadi duta body positivity, kamu tuh perasaanmu gimana? Mungkin aku tolak, aku bilang orang lain aja. Kenapa? Karena yes, body positivity is very important, penting. Tapi aku personally tidak merasa aku harus kayak apa ya, bersabda. Aku tidak harus body positivity. Oh, dikasih statement-kan gitu ya. Oke. Karena pertama aku ngerti semua orang punya standar masing-masing. Mau itu director, penulis, casting director, ya. Itu pertama. Industri di setiap negara, di setiap kota juga punya set of rules-nya masing-masing. Semua orang bisa punya opini masing-masing. Dan biarkan relationship aku dan tubuhku itu jadi untukku aja. Nggak harus aku umbar. Nggak harus aku, iya nih gue lagi ngedown karena berat badan gue. Ya ada, ngedownnya mah ada gitu. Momen-momen bangga sama badanku juga ada. Tapi aku personally nggak merasa itu aku gitu. Untuk gue gendut dan gue itu tetap love myself. Kalau gue gendut gak gendut, I need to love myself. Gitu. Jadi mungkin pasti ada orang lain yang bisa lebih baik menyampaikan pesan body positivity daripada aku. Gitu. Itu jawaban. Ya. Sebelum pertanyaan terakhir. Kalau aku tanya, BB, warna pilihanmu hari ini apa? Hitam.
Kenapa? Eh, enggak sedih. Enggak sedih. Aku kan nggak ngomong sedih. Kalian kan menonton kayak oh my god dia loh. Nanti dikasih editan. hitam. Iya. Mungkin hitam tuh kayak my go to color aja sih. Oh. Bukan tentang nyaman tapi merasa aman aja. Dengan warna hitam tuh merasa aman. Tapi sekarang tuh aku juga suka warna orange. Oh. Kayak ceruk, nggak warna orange. Nggak tahu kenapa attracted aja dengan warna orange. Jadi kalau misalnya ditanya hari ini warna apa, mungkin hari ini hitam, tapi mungkin besok orange. Gitu. Siap, terima kasih. Mimpi seorang BB yang masih terus dikejar. Nah, pertama ini bukan mimpi tapi sebuah harusan, tapi aku merasa pengen ngomong aja. Oke, sikat. Pertama harus sehat. Awas. Anginnya kencang. Dia kuat. Aman, lanjut. Pertama harus sehat mentally dan physically. Itu udah harga mati. Skakmat. Tapi di luar itu satu, mau belajar butuh. Oke. Aku bilangnya itu mimpi karena lumayan susah untuk belajar butuh di sini di Jakarta. Lalu kedua, mimpi terdekat. Mimpi terdekatnya adalah aku pingin di-include dalam performance atau misalnya dalam sebuah show apapun, ini dalam konteks apapun, tapi yang memang seru dan unik gitu. Mau itu fashion show, mau itu a dance recital, whatever gitu. Pengen aja gitu mencoba perform. Misalnya oke, kita hari ini performance kamu adalah coba hari ini kamu jadi kasir di coffee shop misalnya. Tapi itu sebuah performance kayak absurd tapi kayak seru juga kayaknya. Itu mimpi terdekatku gitu. Pengen di-include ke project-project yang kayak ini apa sih? Dan ini bebas mau musik video, performance, whatever kayak aku bilang tadi. Mimpi jauhnya amin suatu hari aku bisa jadi orang yang wise, orang yang baik, wise, dewasa, dan bisa jadi mentor buat orang lain. Amin. Gitu. Ya aku Boring harap gak jawaban? apa? No. Itu simple tapi aku kepengen banget menyaksikan itu semua. Mimpi itu tanpa kamu sadari sudah terjadi. Betul. Aku kepengen banget begitu. Jadi bukan aku sudah melakukan mimpi itu, tapi kamu nggak sadar semua udah kamu lewatin aja gitu. Setelah kamu lihat ke belakang tuh, aku pernah ngomong itu ya. Dan itu sudah kulakukan semua tanpa kamu sadari. Itu jauh lebih nikmat rasanya. Betul. Jangan-jangan lu ya orang Siko juga sok tahu. Ya, terima kasih. Demikian penutup bersama BB Tia. Terima kasih banyak. Ini caraku untuk terus belajar. Setiap insan di kesenian wajib punya ruang untuk memahami dirinya sendiri. Dan menurutku sepanjang kita ngobrol bersama BB, ini caranya dia memahami dirinya sendiri. Ya. Circle Close, gabung Circle update level. Ini caranya Siko Setianto mengupdate levelnya ketemu dengan BB. Tangannya gimana tadi? Ting 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 ini artinya? Tepuk tangan. Oh yes. Tas sekali lagi. Thank you so much. Dadah.